Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asbana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Summa alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah izinkan kita bisa duduk bersama di majelis ini. Majelis yang mudah-mudahan menjadi tempat kita menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Rasulullah menyampaikan la yaqutu qaumun yadhkurunallah azza wa jalla illa khaffat alaihimul malaikah. Tidaklah duduk-duduk suatu kaum melainkan akan turun kepadanya malaikat, akan dikerubungi oleh para malaikat, wa ghasyatuhumur rahmah, dan kemudian diliputi dengan rahmah, wa nazalat alaihimus sakinah, dan kemudian ada ketentraman pada orang-orang yang duduk di situ, wa dzakarallahu fiman indah, dan kemudian disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu, orang-orang yang mereka berada di majlis thalabul ilmi adalah orang-orang yang mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan Allah turunkan kepada mereka, dikerubungi oleh para malaikat, dinaungi oleh para malaikat, ada rahmat di dalamnya, ada ketentraman di hati sanubarinya, dan mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Salawat dan salam semoga tercurah kepada guru kita yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap di yaumul qiyamah Allah mengizinkan kita semuanya bisa menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun mau menatap wajahnya kepada kita semuanya, karena Bapak Ibu semuanya, cinta orang tua kita kepada kita hanya kemampuan sebatas ketika kita di dunia, sedang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau di dunia sampai ketika mau meninggal dunia, bahkan kemudian di akhirat pun Rasulullah menyebut-nyebut kita. Di dalam hadis kita banyak menemukan salah satunya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu umatnya meniti sirat, yang diceritakan sirat itu sangat lembut sekali. Dalam satu riwayat diceritakan lebih tajam daripada pedang dan lebih lembut daripada rambut, menunjukkan betapa sulitnya ketika orang melewati sirat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya dengan ciri-ciri wajahnya, dari bekas-bekas sujudnya, dari bekas-bekas wudunya. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim ya Rabbi, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Itulah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita besok di akhirat pun mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, di kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan materi. Materi ini kita berawal dari sebuah gambaran dulu. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang naik gunung, apa yang kita bayangkan? Lelah. Apa yang kita bayangkan? Capek. Lelah sama capek beda enggak? Sama ya. Berarti enggak ngantuk. Yang kita bayangkan lelah, yang kita bayangkan capek, dan kemudian kita membutuhkan energi yang banyak. Mungkin juga kita membutuhkan modal yang banyak untuk sampai tujuan mendaki itu. Tetapi ketika kita sampai tujuan, mungkin Bapak, mungkin Ibu ada yang pernah naik ke gunung, mungkin. Kecapean itu, kelelahan itu, dengan biaya yang mungkin sekian yang kita keluarkan itu,
sampai di puncak apa yang kita lihat, indahnya pemandangan. Mungkin kita bisa melihat sunrise, mungkin kita bisa melihat sunset. Terbitnya matahari seolah-olah dunia itu milik aku. Lihat tenggelamnya matahari seolah dunia itu milik aku. Itulah kesempurnaan ketika kita mencapai jalan yang mendaki. Ternyata Bapak Ibu semuanya, Allah pun telah menyampaikan ada jalan yang mendaki. Diawali dengan sebuah pertanyaan surat yang kita hafal. Surat Al-Balad, Allah menyampaikan falaqtahamal aqabah. Fala, maka tidak, iqtahama, kamu menempuh al-aqabah, jalan yang mendaki. Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tanyakanlah, kamu itu paling enggan diajak untuk jalan yang mendaki. Kamu itu paling malas diajak menempuh jalan yang mendaki. Ini pada dasarnya sifat manusia enggan yang capek. Maka dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertanyaan falaqtahamal aqabah, kamu itu adalah orang yang paling malas, paling enggan, paling gak suka diajak jalan yang mendaki. Kemudian Allah menyampaikan dengan kata-kata wa ma adrakamal aqabah. Kamu tahu enggak apa itu jalan yang mendaki? Kamu tahu enggak jalan yang seolah-olah capek, melelahkan itu? Allah kemudian dijawab Allah sendiri. Pertanyaan Allah itu supaya orang-orang memperhatikan. Jadi kalau ini metode bagi seorang guru, itu kadang-kadang mengawali pelajaran dengan pertanyaan. Itu metode. Dan metode ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun diajarkan oleh guru kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dalam suatu materi dengan sebuah pertanyaan bisa. Allah mengajarkan ini bukan Allah nggak tahu, tetapi Allah membuat orang-orang itu memperhatikan. Rasulullah mengajarkan materi dengan sebuah pertanyaan. Bukan berarti Rasulullah nggak bisa, tetapi dalam rangka para sahabat untuk memperhatikan. Di sini Allah menyampaikan falaqtahamal aqabah. Kamu paling enggan diajak menempuh jalan yang mendaki. Wa ma adrakamal aqabah, kamu tahu enggak jalan yang mendaki itu? Allah jawab sendiri. Mulai yang pertama, fakku raqabah. Jalan yang mendaki adalah memerdekakan budak. Kita enggak akan menyampaikan detail, tidak akan menyampaikan tentang panjang lebar apa itu budak, karena ini materinya panjang. Tapi sementara saya mengatakan salah satu jalan yang mendaki itu memerdekakan budak. Sekarang secara lahir nggak ada budak. Sekarang nggak ada secara lahir. Tetapi secara batin, secara eksplisit itu bisa terasa perbudakan itu. Tapi kita nggak menyampaikan di sana. Namanya budak. Budak itu dijual dan dibeli dengan harga yang sangat murah. Ada bukti bahwa orang itu jadi budak. Ada lembaran atau sertifikat bahwa dia itu budak. Dan ketika dipekerjakan, dia mendapatkan upah yang minim kalau diupahi. Nah, itu budak. Panjangnya enggak kita sampaikan. Itu yang disebut dengan jalan yang mendaki, yaitu memerdekakan budak. Au id'amun fi yaumin di masghobah, atau memberi makan pada hari yang sangat kesusahan. Kepada siapa? Yatimang damak robah atau miskinang damat robah. Kepada anak yatim yang masih kerabat. Jadi Bapak Ibu, kalau jenengan mau sedekah, mau infak, mau memberi hadiah, itu yang paling baik adalah kepada anak yatim. Dan kepada anak yatim yang paling baik adalah anak yatim yang masih ada kekerabatan. Mungkin jaraknya jauh, tapi itu kerabat. Dan kemudian memberi makan kepada orang yang miskin. Maka
saya akan simpulkan yang dimaksud dengan jalan yang mendaki yang pertama. Karena nanti ada 3. Yang dimaksud dengan jalan yang mendaki adalah tadi memerdekakan budak, butuh biaya enggak? Butuh biaya. Memberi makan pada hari yang membutuhkan kepada anak yatim, kepada orang miskin, butuh biaya enggak? Butuh. Maka saya simpulkan seolah-olah ayat ini mengajarkan yang dimaksud jalan yang mendaki adalah mendermakan hartanya. Sudah cetok? Apa jalan mendaki? Mendermakan hartanya. Berarti sesiapapun orangnya yang dia mau mendermakan hartanya, berarti dia mau menempuh risiko jalan yang mendaki. Itu jalan mendaki. Kemudian yang kedua, Allah menyampaikan summa kana minal ladzina amanu. Kemudian adalah orang-orang yang beriman. Saya artikan orang-orang yang mau meningkatkan keimanan. Bapak Ibu, saya menemukan keterangan-keterangan biasanya ayat ketika ada kalimat amanu dan wa amilu sholihat, biasanya ya yang saya temukan Bapak Ibu misalnya gini, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilu sholihat. Biasanya ketika ayat itu di situ ada amanu dan amilu sholihat, maka pada tubuh amanu ini, coba rasakan, pada kalimat amanu ini ada kalimat amanu. Di dalam tubuh amanu ini ada 2, yaitu amanu di dalamnya ada rukun iman dan rukun Islam. Sudah cetak ini? Ketika Allah menyampaikan amanu wa amilu sholihat, maka dalam badannya amanu ini, orang-orang yang beriman itu kan, pada dirinya kata amanu itu ada rukun iman dan rukun Islam. Ketika orang yang memiliki keimanan, iman sepengetahuan yang kita tahu sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, rukun iman tadi kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan buruk. Yang kemudian rukun Islam ada 5 tadi, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Pada diri amanu itu ada rukun iman dan rukun Islam, maka hasil dari amanu itu apapun disebut dengan amal soleh. Kenapa? Karena dia adalah orang yang beriman. Pada diri dia yang beriman tadi, dia telah memenuhi keyakinannya dan dia buktikan dengan rukun Islamnya, sholatnya, puasanya. Mungkin kalau punya harta bisa hajinya, mungkin dengan zakatnya. Sehingga pada diri orang yang amanu itu, maka seluruhnya adalah amal soleh. Bahkan Rasulullah mengajarkan tentang cabang iman. Iman itu dibagi sekian cabang, 70 sekian cabang. Dan cabang yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, dan cabang yang paling ringan adalah menyingkirkan duri di jalan. Artinya bahwa ketika orang yang beriman sampai menyingkirkan duri di jalan sekalipun, itu berpahala. Tapi kalau nggak iman nggak dapat tuh. Kalau nggak iman nggak dapat. Sebaik apapun nggak iman kepada Allah, sebaik apapun dia tidak memiliki rukun Islam pada dirinya, maka sebaik apapun yang dia lakukan itu nggak dapat pahala. Allah menyampaikan tingkatan tertinggi adalah la ilaha illallah, tingkatan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri, maka orang yang menyingkirkan duri, orang yang beriman itu tetap berpahala. Saya sering menyampaikan gini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah merasakan, nggak nganggap itu sesuatu biasa. Pernah bayangkan Pak, Bu, ketika jenengan di rumah malam hari, sore hari jenengan nyengklek lampu.
lampunya dicekrek, kemudian nyala. Di depan rumah jenengan lampunya berapa watt? 5, 2,5. Semakin menyala, semakin bersinar, semakin padang, semakin baik. Ketika jenengan menyalakan lampu itu di depan rumah jenengan, kalau kemarin masih menganggap wah iki mek ketok omahe ada orangnya, sekarang rubah. Saya menyalakan lampu ini berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, biar orang yang lalu lalang di depan rumahku itu dia tidak dalam keadaan gelap gulita. Bukankah itu pahala? Kalau nggak sadar sekarang sadarkan. Nah, jadi semuanya kita lakukan. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan orang yang nanti lewat di depan rumahku dapat sinar ini. Bismillah, pahala itu. Mungkin selama ini nggak kita rasakan. Kalau benar niatnya, yang kecil itu bisa menjadi pahala besar. Itu amanu. Berarti adalah kesimpulan ringkasnya, orang yang mau menempuh jalan yang mendaki kedua adalah dia berusaha pengen meningkatkan imannya itu semakin baik. Ketemu dua. Saya ulangi. Orang yang mau menempuh jalannya mendaki, pertama mendermakan hartanya. Yang kedua meningkatkan imannya. Kemudian yang ketiga Allah menyampaikan wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Dan wa tawassaw itu bermakna saling menasihati. Tawassaw saling menasihati. Enggak ada ustadz, enggak ada kiai, enggak ada siapapun, pokoknya selama dia masih namanya manusia tetap butuh dinasihati. Wong Rasulullah saja butuh saran kok. Apalagi kita semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan watawasau dan saling menasihati, berarti kadang ibu bapak yang saya nasihati di waktu tertentu saya pun dinasihati oleh bapak ibu. Itu namanya tawasau, timbal balik. Nasihat yang mana? Bisabri, dengan sabar. Dengan sabar Bapak Ibu, menasihati dengan sabar. Dan bil marhamati, dengan kasih sayang. Kalau kita itu ditegur orang dengan bahasa santun, dengan bahasa kasar, mesti penak bahasa santun. Apalagi orang Jawa itu adalah orang-orangnya lembut banget. Karena lembutnya itu bahasa kecil itu terasa banget. Jadi Bapak Ibu kalau jenengan ngendika sama suami Ibu, jenengan bahasanya itu yang santun. Bapak ngendika sama Ibu bahasanya yang santun, itu sudah kerasa kok. Kenapa? Karena dengan bahasa yang lembut ini, dengan sabarnya, dengan bahasa yang bil marhamah itu, dengan kasih sayangnya ini menyebabkan orang itu biasanya akan luluh. Bukankah Rasulullah mengajarkan Islam itu dengan sabri wal marhamah? Bukankah Rasulullah mengajarkan itu dengan sabar dan penuh kasih sayang? Maka saya akan simpulkan adalah wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Itu saya kesimpulannya saya buat adalah kayaknya yang paling enak dan paling mudah untuk menasihati orang itu adalah kita dinasihati di majelis taklim. Ibu, nek jenengan sewaktu-waktu jenengan ada salahnya dinasihati suami, kadang-kadang jenengan nggak terima nggak? Sering nggak terima nggak? Jujur, Bapak, kalau jenengan sewaktu-waktu melakukan kesalahan, kadang-kadang dinasihati ibu, kadang-kadang nggak terima nggak, Pak? Artinya ternyata sama. Maka kayaknya yang paling baik itu yang menasihati adalah para juru dakwah, para ustadz kayaknya. Jenengan dinasihati ustadz di masjid taklim, jenengan paling mantuk-mantuk guyang-guyu doi. Apalagi ustadznya qala Allah qala Rasulullah, sudah selesai jenengan narak protes pripun. Wong niki Allah niki Rasulullah gitu kan. Sehingga saya buat kesimpulan,
Wa tawassaw bisabri wa tawassaw bil marhamah adalah semakin jenengan banyak dinasihati semakin baik adalah jenengan semakin banyak duduk di majelis taklim maka jenengan semakin baik. Saya ulangi, wa tawassaw bisabri wa tawassaw bil marhamah adalah orang yang paling banyak duduk di majelis taklim. Artinya jalan yang mendaki adalah satu, orang yang paling bersemangat mendermakan hartanya di jalan Allah. Dua, orang yang meningkatkan keimanannya. Tiga adalah orang yang paling bersemangat duduk di majelis taklim. Sudah catat Bapak Ibu? Apa itu jalannya mendaki? Orang yang dia paling semangat mendermakan hartanya di jalan Allah, orang yang paling bersemangat meningkatkan keimanannya, orang yang bersemangat duduk di majelis taklim. Maka saya rubah sekarang, saya rubah nih posisinya. Saya rubah posisinya ya. Yang di majelis taklim yang diawalkan. Jalan yang mendaki adalah orang yang paling bersemangat duduk di majelis taklim, imane bakal ngrembaka. Ngerti ngrembaka mboten? Subur. Orang yang paling bersemangat duduk di majelis taklim, imane bakal ngrembaka, nek sedekah bakal legowo. Nah, insyaallah begitu. Rumus nih Pak. Betul enggak? Jenengan ketika infak itu gara-gara di taklim atau sadar sendiri? Biasanya jenengan di taklim. Ya kan? Jenengan tambah iman itu karena jenengan termenung sendiri melihat sesuatu atau kemudian jenengan duduk di majelis taklim yang paling banyak di majelis taklim. Maka saya buat perubahan kesimpulan adalah orang yang paling bersemangat duduk di majelis taklim, imane bakal ngrembaka, lek sedekah bakal legowo. Itu yang disebut dengan jalan yang mendaki. Sudah tahu apa itu jalannya mendaki? Sudah tahu? Nah, berarti sudah cukup. Yaitu jalan mendaki. Saya ulangi Bapak Ibu, jalan mendaki itu apa? Mendermakan hartanya, meningkatkan keimanannya, dan orang yang mau saling nasihat menasihati. Tapi saya artikan orang yang paling bersemangat duduk di majelis taklim. Mereka itulah kemudian dipuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian ulaika ashabul maimanah. Mereka disebut oleh Allah dengan pujian mereka itulah golongan kanan. Insyaallah ada golongan kanan. Allah menyampaikan ulaika ashabul maimanah. Mereka itu golongan kanan. Berarti kalau ada golongan kanan, otomatis ada golongan kiri. Berarti ada berapa golongan kira-kira? Dua. Ada tiga. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Golongan kanan dan golongan kiri. Berarti ada berapa golongan? Ini lo lihat hati-hati. Ada berapa? Iki loh Pak. Saya ulangi. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Berarti ada berapa golongan? Loh kok ya jeluru lagi? Tiga. Wis tak baleni. Nganut kula mawon to. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Berarti ada berapa golongan? Ije loro. Waduh, butuh dalil ini. Coba yang hafal surat Al-Waqiah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqi'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan salasa. Dua atau tiga? Oh, insyaallah kayak gelem tuh. Berarti pinter jenengan. Nek ora ana dalile jenengan tetep patok bangkrong. Bagus. Ada tiga golongan. Satu golongan kanan, dua golongan kiri, dan ketiga
ashabul as-sabiqun as-sabiqun. Golongan yang paling cepat. Jadi ada 3 golongan. Nah, kita di kesempatan ini kita menyampaikan golongan kanan. Golongan kiri kapan? As-sabiqun as-sabiqun kapan? Tapi intinya kita sampaikan di pertemuan hari ini adalah tentang golongan kanan. Siapa itu golongan kanan? Tadi orang yang mau menempuh jalan yang mendaki. Orang yang mendaki itu yang dimaksud jalan mendaki itu apa? Orang yang dia mendermakan hartanya di jalan Allah, orang yang meningkatkan keimanannya, dan orang yang saling nasihat menasihati, tanda kurung orang yang paling bersemangat duduk di majelis taklim. Mereka itu disebut Allah dengan pujian ulaika ashabul maimanah. Mereka itu golongan kanan. Kenapa mereka disebut dengan golongan kanan? Nah, kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama, karena mereka besok menerima catatan amal dengan tangan kanan. Besok Bapak Ibu. Besok itu kapan? Kapan? Nek jenengan pun sedo, betul? Siap mati jenengan? Siap. Tapi jangan sekarang. Jawabannya ngenyangi jangan sekarang. Tunggu dulu toh ya Allah, sabar dulu. Saya masih ingin ketemu sama keluarga saya. Nah, kapan-kapan kalau saya diberi waktu jenengan biar tahu apa keindahan surga daripada dunia. Nah, nanti ada di lain waktu insya Allah. Kapan? Materi udah jelas. Baik Bapak Ibu. Karena mereka besok menerima catatan amal dengan tangan kanan. Allah menyampaikan dalam surat Al-Insyiqaq ayat 789, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang akan menerima catatan dengan tangan kanan atau sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, wa yang qalibu ila ahli masrura, dan akan ketemu dengan keluarganya riang gembira. Itu golongan kanan. Kenapa mereka diberi nama golongan kanan? Karena akan menerima catatan dengan tangan kanan. Kemudian yang kedua, kenapa mereka disebut dengan nama golongan kanan? Karena besok mereka akan digiring ke arah kanan alias masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan kanan ini Bapak Ibu, golongan kanan ini besok di akhirat itu digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah kanan. Berarti kalau golongan kiri ke arah kiri. Contoh surat yang jenengan mungkin ada yang hafal. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, gitu kan? Allah menyampaikan dalam surat Az-Zumar akan digiring, akan dihalau orang-orang yang beriman dan mereka berbondong-bondong ketika digiring. Ketika digiring berarti kalimat digiring ini itu bukan satu. Ada ayam satu digiring, kayak ini kurang pas ya. Berarti kan banyak ya. Menggiring ayam, menggiring kambing, menggiring manusia. Ini para manusia digiring ke arah kanan. Kalau orang kafir digiring ke arah kiri, kemudian mereka masuk ke dalam jurang neraka. Kalau orang kanan digiring, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menarik adalah kata seorang ulama yang namanya Ibnul Mubarak, Bapak Ibu. Ibnul Mubarak dalam satu riwayatnya menceritakan kepada murid-muridnya. Ini ulama ya. Wahai muridku, jika besok ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sebelum masuk ke dalam surganya, jika engkau tidak menjumpai aku, carilah aku. Barangkali aku lebih banyak urusannya daripada kalian. Padahal Ibnu Mubarak itu Bapak Ibu, beliau seorang ulama. Beliau seorang yang sangat dermawan. Kedermawanannya itu Masya Allah. Ceritanya begini. Suatu hari beliau mengajak warganya, siapa yang tahun ini mau haji? Siapa yang tahun ini mau haji?
Saya siap menjadi agen. Namanya apa, Pak? Biru. Ya, saya menjadi biru. Siap menjadi biru pemberangkatan haji. Yuk kumpulkan uang jenengan semuanya. Warga kampungnya kemudian bersama-sama imam ini, ulama ini, banyak sekali, nggak diterangkan jumlahnya berapa, tapi warga ini sangat banyak sekali. Uangnya dikumpulkan kepada imam Ibnu Mubarak. Dalam perjalanan kebutuhan apa diberikan untuk mengurangi dari harta itu. Diberikan sampai selesai di Mekah, kemudian sampai selesai di Madinah, atau keduanya selesai, berarti umrohnya selesai, berada di Madinah selesai, kemudian kaum muslimin warganya pulang semuanya, dan ternyata uangnya masih sisa. Sisanya ini kemudian diberi kepada warganya, warga kampungnya, semuanya diberikan tanpa dikurangi apapun, dan kembaliannya itu persis daripada pembayaran mereka. Bisa dipahami nggak? Pembayaran mereka 30 juta dikembalikan lagi 30 juta. Maka kemudian terkenal dalam sejarahnya Ibnu Mubarak, beliau pernah menghajikan warga satu kampungnya. Luar biasa dermawan sekali beliau. Itu masih mengatakan, wahai muridku, jika besok ketika di hari itu engkau tidak menjumpai aku, carilah aku. Mungkin aku punya urusan lebih banyak daripada kalian. Berilah aku syafaat. Ini Ibnu Mubarak. Kenapa? Karena satu sama lain Bapak Ibu, orang yang beriman itu besok saling mencari. Besok akan saling mencari. Saya bisa dicari atau saya bisa mencari. Kalau ada di antara bapak-bapak yang lebih mukhlis, lebih ikhlas dalam ibadahnya, lebih baik posisinya besok di akhirat mencari teman-temannya dulu di dunia. Siapa teman-temanku ngaji, siapa guruku yang ngaji. Itu kemudian mereka saling tolong menolong, saling memberi syafaat, dan kemudian Allah menyampaikan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka kemudian dihalau, digiring Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Itu indahnya ketika berteman dengan orang yang salih. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, karena saat kejadian Isra Mi'raj, Nabi besar Muhammad SAW bertemu dengan bapaknya. Siapa bapak manusia? Adam. Jadi ketika Nabi Muhammad pada waktu Isra Mi'raj di langit menjumpai orang-orang yang beriman di posisi sini, berada di posisi kanan bapak manusia Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini disampaikan Rasulullah SAW. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah karena mereka mendapat limpahan berkah. Berkahnya adalah taat. Jadi orang yang disebut Ashabul Maimanah, golongan kanan, atau dalam ayat lain Ashabul Yamin, golongan kanan ini adalah yang keempat, mereka mendapatkan limpahan berkah. Berkahnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini jenengan dapat mengaji di Masjid Al-Manar ini semuanya dekat dengan lingkungan masjid enggak? Enggak. Tapi jenengan berangkat berarti jenengan pengen hidupnya jadi berkah. Waktu berkah, hartanya berkah, ilmunya berkah. Inilah orang yang disebut dengan orang yang barokah. Kenapa? Karena dia bisa menggunakan hidupnya dalam taat kepada Allah. Maka karena berkahnya itu dia disebut dengan golongan kanan. Ya, kesimpulannya adalah ketika Allah menyampaikan jalan yang mendaki adalah jalannya orang yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Berarti kalau orang yang enggan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, berarti dia adalah orang yang tidak mau menempuh jalan yang mendaki. Jalan yang mendaki adalah jalannya orang-orang yang mau meningkatkan keimanannya. Jalan yang mendaki adalah jalannya orang-orang yang bersemangat duduk di majelis taklim. Gara-gara inilah dia disebut dengan jalan yang mendaki, maka Allah beri gelar ulaika ashabul maimanah.
golongan kanan. Apa itu golongan kanan? Satu, mereka akan mendapat catatan dari arah kanan. Dua, mereka akan digiring ke arah kanan. Ketiga, Nabi Muhammad menceritakan posisi mereka ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj berada pada posisi arah kanan bapak Nabi Adam alaihissalam. Dan yang keempat, mereka adalah orang-orang yang hidupnya barokah. Itulah jalannya mendaki. Kemudian apa keistimewaannya? Apa keistimewaan orang yang menempuh jalan mendaki itu? Keistimewaannya lah, pertama, saat akan meninggal mendapat salam dari malaikat. Bapak Ibu, orang yang tadi ini makanya saya mengulang-ulang ini jenengan cetok banget. Kalau saya ngomong jalannya mendaki, jenengan bisa bayangkan apa? Orang yang dermawan, orang yang meningkatkan keimanannya, orang yang suka duduk di majelis taklim. Tadi saya sampaikan kenapa disebut dengan jalannya mendaki dan sekarang apa keistimewaannya. Keistimewaannya adalah saat meninggal dunia mendapatkan salam dari malaikat. Al malaikatu ya'tu nabi bisalam min kibalillah wa yatukhbirhu anha min ashabil yamin. Ini Rasulullah menyampaikan dengan hadis ini adalah malaikat. Ini al-malaikah berarti para malaikat. Para malaikat ya'tu nabihi. Para malaikat itu mendatangi mereka. Ketika orang yang tadi yang siap dengan jalan yang mendaki itu pada waktu menghadapi kematiannya didatangi oleh para malaikat. Berarti dengan demikian yang datangi bukan hanya satu malaikat pencabut nyawa, bukan hanya malaikat Israel, tapi sebelumnya sudah ada malaikat dulu. Jadi malaikat ini Bapak Ibu sudah mengerumuni mereka, sudah mengerumuni dia. Ada nggak orang yang dia meninggal dunia bisa tersenyum? Ada. Jangan-jangan dia sudah mendapatkan kabar itu. Sudah mendapatkan salam. Karena Rasulullah menyampaikan sesungguhnya para malaikat mendatangi mereka dan menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi salam siapa? Allah. Lewat perantaraan malaikat. Gara-gara malaikat mendatangi menyampaikan salam dari Allah ini, maka kita bisa menjumpai ada orang yang mau meninggal dunia dia bisa tersenyum Bapak Ibu. Ada cerita di tetangga desa saya. Anak ya SMA-an lah, dia mondok di sebuah pondok pesantren, di pondoknya sakit-sakitan, kemudian pulang karena semakin sakit, di suatu hari dia ngomong sama ibunya, "Mak, ini bahasa kadekan nggih Bu nggih? Mboten bahasa paraan. Nek kadekan kan meni nyong. Nek paran kan meni aku, cuma bisa nyong sama aku." "Mak, karo mak karo mbok nek teng mriku mbok mboten mak." Nek rada gaya sithik meni mak. "Mak, mbok nyong ditunggoni, Mak. Nyong tes teko ketekanan tamu loro pakaian putih-putih, nyong ditalkin, Mak." Maknya kemudian nalkin, "Asyhadu alla ilaha illallah." Dan dia mengucapkan kalimat itu dan akhirnya anak itu meninggal dunia. Jangan-jangan malaikat telah mendatangi dia dan memberi salam kepadanya dan dia mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian kita bisa menjumpai dengan ringannya pada waktu mau meninggal dunia. Ditalkin orang itu ringan sekali mengatakan la ilaha illallah. Jangan-jangan orang itu sudah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu semuanya, bahwa orang-orang yang mereka mau menempuh jalan yang mendaki ini, maka saat mau meninggal sebelum malaikat Israel itu mencabut rohnya,
sudah didatangi oleh para malaikat dan mengatakan, engkau mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, ana min ashabil yamin, dan engkau akan digolongkan menjadi golongan kanan. Nek dewi kaya ngono kira-kira seneng banget enggak, Pak? Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita besok dalam keadaan seperti itu. Ning ya tetep ngenyang aja saiki ya Allah gitu toh. Iya. Ngenyang dulu. Kemudian Allah menyampaikan dalam surat Al-Waqiah, wa amma in kana min ashabil yamin, dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, fasalamun laka min ashabil yamin, maka salam bagimu wahai golongan kanan. Allah yang memberi salam. Coba jenengan bayangkan kalau yang memberi salam itu ada jenengan dikei salam Pak Bupati. Pak Adam jenengan oleh salam Pak Bupati, orang dino ora merem Pak Bupati ngerti karo nyong gitu. Ah tak munggahke pangkate, sing ngekei salam Pak Gubernur, luwih ora merem maneh. Sing ngekei salam Pak Presiden, luwih ora merem maneh. Ini manusia sama-sama tidurnya, sama-sama ngantuknya, sama-sama laparnya, sama-sama buang kotornya. Kita diberi salam dengan orang yang terhormat itu bahagia. Kalau sekarang yang mengucap salam adalah Allah lewat lisannya malaikat, engkau menjadi golongan kanan. Insyaallah. Mudah-mudahan seperti itu. Saya berdoa begitu. Ning ngenyang maneh aja saiki gitu. Ijo ngenyang terus. Ah priye? Lah ilo boleh ngenyang toh. Kemudian yang kedua, proses penghitungannya mudah dan gampang. Ya, tadi yang kita sampaikan dalam surat Al-Insyiqaq. Keistimewaan mereka yang kedua adalah proses penghitungannya mudah, gampang. Allah sampaikan dalam surat Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang yang catatannya diberi dari sebelah kanannya. Jadi besok Bapak Ibu, ketika itu orang-orang yang mereka baik itu mendapatkan catatan amal dari sebelah dari sebelah kanannya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka kemudian dihisap Allah dengan hisapan yang ringan. Salah satu piranti, salah satu perantara untuk mendapatkan hisap yang ringan. Nah, kalau ada selesai ini, pertama yang akan dihisap seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka kemudian yang lainnya baik, dia akan beruntung dan dia akan menang. Jadi ini bisa menjadi pelajaran kita adalah yang besok pertama dihisap Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Sholat yang baik Bapak Ibu. Saya akan mengatakan sholat yang baik itu apabila, sekali lagi, saya mengatakan sholat yang baik itu apabila satu, sholatnya tepat waktu. Sholatnya tepat waktu Bapak Ibu, ibu-ibu terutama ini, kalau jenengan di toko, jangan sampai jenengan sholatnya sampai ngelantur-ngelantur. Paling baik tepat waktu, dan tepat waktu itu yang paling baik adalah awal waktu. Loh, apa bedanya tepat waktu dan awal waktu ya? Saya menganalogikan begini. Analogi tahu ya? Mengira-ira gambar kayak gini. Ibu, ini mic ya? Ini mic ya? Betul ya. Ini meja. Kalau saya taruh mic itu di sini, saya ngomong, mic ini di atas meja, betul nggak? Bagus. Kalau saya ngomong di sini, mic ini di atas meja, betul nggak? Kalau saya ngomong gini, mic ini di atas meja, betul nggak? Berarti sejak dari ini yang berada di lokasi ini berarti di atas meja. Bermakna orang sholat itu berada di waktu. Di waktu ini berarti posisinya masih di lingkaran ini, maka boleh di tengah, di awal, di tengah, di akhir tetap dikatakan dia dalam posisi waktu, meskipun yang paling baik ada di awal waktu. Bisa dipahami? Artinya orang yang salat disebut aqimus shalah,
Mendirikan salat adalah salat genap 5 waktunya, salat tepat waktunya, dan kemudian dia berusaha tumakninah. Tahu tumakninah? Dan kalau bisa ditingkatkan lagi, berusaha menghayati semampunya. Nikmati salat itu. Lagi ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan orang yang salat yang baik, yang besok adalah menjadi catatan yang paling pertama dihisab Allah Subhanahu wa taala. Saya kemudian mengistilahkan begini. Meskipun benar nggak salah ya. Kita ini ada penjualan pada penjualan buku. Yang satunya bukunya masih plastikan, sampulnya sangat bagus sekali. Pokoknya jenengan lihat sudah tertarik. Yang kedua buku, yang bukunya itu sudah ada sobekannya, bahkan nggak ada sampulnya, bahkan ada leceknya, isinya sama dengan yang pertama, persis plak sama. Kalau jenengan mau beli, milih yang mana? Pasti sampulnya yang bagus. Saya kok jangan-jangan Allah, jangan-jangan ini persangkaan saya. Jangan-jangan Allah itu besok kepada orang yang sholatnya baik itu, sebagaimana sampulnya baik itu ketika buka dalamnya, Pak, seret gitu aja. Jangan-jangan. Oh sudah api gitu, sudah. Nah ini jelek, jangan-jangan kemudian diteliti dulu. Gimana sholat wajibnya? Gimana sholat sunatnya? Gimana kemudian agar dia terangkat dari yang jelek itu, kemudian Allah akan mengentaskan dia. Makanya fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Sholat yang baik hisabnya jadi ringan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, wayang qalibu ila ahlihi masrura, dan mereka akan kembali kepada keluarganya dengan riang gembira. Keluarganya siapa? Para ulama menyampaikan keluarga bermakna keluarga kandung yang sama-sama akan masuk surga. Jadi Bapak Ibu, besok kita ini ketemu lagi. Mudah-mudahan kita ketemu dengan orang-orang yang salih. Kita itu ketemu lagi dengan anak kita. Jadi kalau orang yang beriman, anaknya beriman, buyutnya beriman, sanggahnya beriman, warengnya beriman, apalagi? Anak, putu, buyut, sanggah, wareng, udeg-udeg, siwur, tebak bosok. Iya ada tebak bosok. Ini akan ketemu kembali dan satu sama lainnya ketemu dalam keadaan riang gembira. Anak ketemu bapak, bapak ketemu mbah. Ini kemudian mereka berkumpul kembali orang-orang yang beriman itu. Wayang qalibu ila ahli masrura, dan mereka dalam keadaan riang gembira. Itu pendapat yang pertama, dan pendapat yang kedua, mereka bertemu dengan keluarganya, keluarga orang-orang yang sesama beriman. Itu jadi keluarga. Baik Bapak Ibu semuanya, ini ada hadis ya. Ini ada hadis, ini ayat ya. Ini ayat ini saya nggak bacakan, surat At-Tur ya. Ayat 21, Allah menyampaikan terjemahnya aja. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucunya, mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka setiap mereka terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi yakinilah besok ketemu dengan bapaknya Bapak Ibu, ketemu dengan anaknya, ketemu dengan mbahnya dan seterusnya. Kemudian hadis ini Bapak Ibu, hadis ini ya, hadis ini Bapak Ibu, nggak kelihatan ya? Oh kelihatan. Hadis ini saya mengatakan setelah saya mendapatkan hadis ini, saya betul-betul sangat bergembira sekali. Hadis ini setelah saya dapatkan, saya betul-betul sangat bergembira sekali. Dan kegembiraan saya tularkan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan jenengan bergembira sebagaimana gembiranya saya. Baik, ini saya sampaikan. Ini Rasulullah menyampaikan, innallah yudnil mu'min fayadu alaihi kanafahu wa yasturuhu. Sampai sini. Oh, kelihatan ya?
Innallaha yudnil mu'min fayad'u alaihi kanafahu wa yasturu sampai sini dulu. Rasulullah begini menyampaikan, sesungguhnya Allah besok ini Bapak Ibu, besok kapan besoknya? Setelah kita mati. Ning mati dia aja saiki. Jawabnya kok kaya ngono terus. Julane kok mati. Besok Allah Subhanahu wa taala ketika hamba-hamba itu sudah dibangunkan Allah memanggil seorang hamba yang beriman tadi. Dan Allah letakkan dalam posisi sendirian berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ada penghalangnya. Jenengan bisa bayangkan jenengan dipanggil Pak Dokter. Kan hadapan-hadapan dua orang antara jenengan dan Pak Dokter. Besok begitu, dipanggil namanya fulan. Dipanggil nama jenengan. Jenengan dipanggil dalam keadaan antara takut dan senang yang memanggil Allah. Nama jenengan dipanggil. Wahai fulan, masuklah ke sini. Masuk. Di dalam ruangan berduaan antara dia dengan Allah. Fayaqulu ata'rifu danba kadza wa kadza, ata'rifu danba kadza wa kadza. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dia, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dia, ternyata Allah kemudian menanyakan, kamu ingat enggak? Dulu kamu di tempat ini berdosa, di waktu ini berdosa, kamu di sini berdosa, kamu di sini berdosa. Kira-kira jenengan kula nek digayung ngene pripun? Mededeg enggak? Saya enggak bayangkan Bapak Ibu kalau ada orang yang dipanggil Pak Polisi karena salah kemudian ke qadhi, ke hakim, itu sudah rontok pikiran kita. Betul enggak? Allah kemudian menanyakan, kamu ingat enggak di sini kamu berdosa kan? Di jam ini, waktu ini aku masih ingat itu. Ingat enggak kamu? Kemudian dia menjawab, fayaqulu na'am ayu rabbi hatta idza qarrarahu bidunubihi wa ra'a bi nafsi annahu halak. Dan ketika itu pada waktu dia ditanya Allah, masih ingat dosamu seperti ini di sini, seperti ini di sini, kemudian dia dalam keadaan ketakutan mengatakan, benar ya Allah, aku telah berdosa di tempat itu. Benar ya Allah, aku berdosa di tempat itu. Setiap ditanya begitu. Dan dalam keadaan itu dia mengatakan, hari ini hari yang membinasakan aku. Betul-betul celaka hari ini aku dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Allah berfirman, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiru laka wa ana aghfiruha lakal yaum fayu'ta kitaba hasanatih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada dirinya. Ini bahasa saya yang saya rubah. Satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al yaum. Aja omong-omong. Dengar enggak Ibu di belakang? Dengar. Nah. Aja omong-omong. Dosane sampean tak tutup. Sampeyan tak ngapura kabeh dosane. Fayatu kitab hasanatih. Dan kemudian dia mendapatkan kitab dengan kitab yang baik. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan kamu dosanya di sini begini, kamu di sini begini, kamu di sini begitu, dan orang itu mengatakan benar ya Allah, benar ya Allah, benar ya Allah, dalam keadaan ketakutan. Setelah itu mengatakan tenang, diam, enggak usah cerita-cerita, dosamu aku tutup semuanya dan aku ampuni kesalahan kamu semuanya. Ayat ini Bapak Ibu, saya merasakan saya adalah orang yang paling bergembira dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya kemudian sampaikan kepada Bapak Ibu, mudah jenengan punya rim yang sama, perasaan yang sama, betul enggak?
Mudah-mudahan besok kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala bisa menjawab sebagaimana apa hadis ini. Kita ketika itu mengatakan, benar ya Allah, dosaku seperti ini, begini, dan Allah dengan murahnya mengatakan, satartuha alaika fid dunya wa na'aghfiruha lakal alyam fayu'ta kita bahasanatih. Sudah aku tutup dosamu, aku ampuni kesalahanmu, dan aku berikan kamu dengan catatan yang baik. Masya Allah. Apa akibatnya? Akibatnya adalah dia kemudian diceritakan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Yang ketiga lah, mereka akan masuk ke dalam surga. Setelah dia mendapatkan catatan amal tadi dengan tangan kanannya tadi, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan dalam surat Al-Haqqah 19-24, Allah menyampaikan, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya, fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Maka kemudian dia mengatakan, ini loh bukuku. Ambillah dan bacalah. Saya kok menyangka begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan. Orang yang tadi dipanggil Allah Subhanahu wa taala tadi, dia kemudian Allah tutup kesalahannya, Allah ampuni kesalahannya, dan kemudian dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi ya. Enggak ada 5 menit insyaallah. Ditutup dosanya, diampuni kesalahannya, kemudian dia kan tadi diberi kitab sama Allah, betul? Setelah diberi kitab sama Allah, kemudian dia keluar dari pertemuan Allah yang berdua tadi, dan dia kemudian mengatakan, ini loh kitabku, coba lihat sekalian semuanya kitabku, silahkan kalian buka. Kementus. Saya kok menyangka kaya dhewe ke Pak Biyen nang sekolahan ke lho Pak. Saya ditakoni karo Mak, piye rapote? Kebetulan jeblok abang kabeh. Ling jawab, nganu Mak, bajunya abang kabeh ora munggah. Tapi kemudian tahun depan bajunya apik kabeh, urung takon karo Mak iki ndelok rapote nyuwak apik kabeh to. Itu orang-orang yang beriman setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian keluar, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang mendapatkan catatan amal dari tangan kanannya, fayaquluha umuqra'u kitabiyah, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Enggak ya enggak? Masya Allah. Kemudian Allah menyampaikan, inni donantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin bahwa suatu hari aku akan menerima perhitungan seperti ini. Maksudnya besok aku akan dihisab Allah Subhanahu wa taala, yakin kita ini. Fahuwa fi isyatir radiyah, maka mereka itu dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin aliyah, dalam surga yang tinggi, kutufuha daniyah, buah-buahnya dekat, kulu washrabu hani'am bima aslahtu fil ayyamil khaliyah, kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Berarti orang tadi masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Sudah cocok atau belum? Baik, saya ingin mengulangi lagi. Siapa yang mau menempuh jalan yang mendaki? Wong sing sregep ngaji, imane bakal ngerembaka, lek sedekah bakal legowo. Apa keutamaannya disebut ulaika ashabul manah, golongan kanan tadi? Satu, besok akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Dua, digiring ke arah kanan, maksudnya ke surga. Tiga, Nabi Muhammad bertemu dengan mereka di posisi kanannya Nabi Adam. Tiga, mereka hidupnya orang yang barokah. Barokahnya adalah mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah satu, mereka ketika meninggal dunia mendapatkan salam dari malaikat. Yang kedua, mereka dihisab dengan hisab yang ringan. Dan yang ketiga, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah.
Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau menempuh jalan yang mendaki dan kemudian kita akhirnya bisa diizinkan Allah masuk dalam kesurganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.